Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, di sini kita akan memulai perkuliahan kita, di mana kita akan melanjutkan perkuliahan pestisida dan teknik aplikasi. Untuk itu, selanjutnya kita akan membahas sasaran aplikasi pestisida, di mana seperti yang sudah diketahui bahwasannya pestisida ini merupakan alat ataupun bahan untuk mengendalikan dan membunuh OPT atau organisme pengganggu tanaman, di mana sasaran utamanya adalah hama dan penyakit. Di sini kita membahas masalah sasaran biologisnya, di mana yang pertama adalah hama tanaman. Di sini ada kalanya vertebrata hama dan ada invertebrata hama. Di mana vertebrata ini adalah hewan yang bertulang belakang. Seperti yang sudah kalian ketahui, apa saja hewan yang bertulang belakang dan memang secara nyata menjadi hama. Katakanlah di sini ada babi, kemudian monyet, ada tikus serta burung. Dan kesemua yang disebutkan ini menjadi hama, entah itu hama utama ataupun hama peralihan pada tanaman budidaya. Dan hewan ini paling sering ada dan biasanya memakan tanaman budidaya atau hasil tanaman budidaya seperti tanaman pangan dan tanaman hortikultura, serta tanaman perkebunan pun juga menjadi sasarannya. Kemudian ada invertebrata. Jadi di sini termasuk serangga itu termasuk hewan yang tidak mempunyai tulang belakang seperti tungau, kemudian nematoda dan siput. Serangga ini ada berbagai macam hama seperti yang sudah kalian ketahui. Ada beberapa ordo yang menjadikan hama, contohnya ordo Orthoptera, Lepidoptera dan sebagainya. Kemudian tungau dari bangsa kutu-kutuan serta nematoda yaitu cacing yang memang bisa dilihat dengan mata dengan bantuan mikroskop, serta siput contohnya adalah keomas atau siput merubai. Kemudian sasaran biologis yang kedua adalah penyakit tanaman, di mana pada penyakit tanaman ini seperti yang sudah kalian ketahui terdapat cendawan, kemudian bakteri, terdapat virus, kemudian mikoplasma, dan tumbuhan yang bersifat parasit. Di mana pestisida ini bisa menjadi alternatif pengendalian yang mungkin cocok dan dirasa cocok oleh petani untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Kemudian ada gulma, di mana gulma seperti yang sudah kalian ketahui adalah tumbuhan yang tidak kita kehendaki. Kemudian tumbuhan yang salah tempat dan tumbuhan yang dapat merusak kualitas dan kuantitas, dan tumbuhan yang memperebutkan dan melakukan persaingan terhadap tanaman budidaya. Jadi ini merupakan sasaran biologis dari pestisida itu sendiri. Kemudian bidang sasarannya, di mana yang tadi adalah sasaran biologis, kemudian di sini ada bidang, di mana bidang ini adalah permukaan. Jadi istilahnya ini adalah sasaran yang memang pasti terjadi dan mengenai dari tanaman budidaya. Yang pertama adalah bidang sasaran adalah tanaman atau bagian tanaman, bisa daun, bisa buah, kemudian bisa batang, bisa ranting, bisa perakaran. Paling umum adalah aplikasi pestisida itu terjadi di permukaan daun. Kemudian bidang sasaran kedua yaitu adalah tanah,
di mana tanah ini biasanya adalah untuk mengaplikasikan beberapa gulma. Jadi kita mengaplikasikan menggunakan herbisida, kemudian sterilisasi tanah, kemudian pestisida butiran atau dalam bentuk granuler. Kemudian bidang sasaran ketiga adalah gulma menggunakan herbisida. Kemudian yang keempat adalah air, di mana kita mengaplikasinya atau mengendalikan beberapa mikroorganisme dan organisme yang hidup di perairan. Contohnya adalah jentik nyamuk, kemudian gulma perairan, kemudian hewan-hewan yang memang atau serangga-serangga yang hidup di air. Kemudian ruangan, di mana bidang sasarannya adalah hama gudang. Bisa juga tikus, kemudian kutu-kutuan, seperti hama gudang dan sebagainya. Kemudian bidang sasaran yang selanjutnya adalah tembok, kemudian tubuh ternak dan lingkungan yang memang itu bisa teridentifikasi dapat kita kendalikan menggunakan pestisida. Kemudian di mana untuk mengendalikan atau mengaplikasikan pestisida, sebaiknya kita harus menggunakan waktu yang tepat dalam mengaplikasikan pestisida itu sendiri. Di mana yang pertama adalah aplikasi preventif, di mana aplikasi preventif ini merupakan aplikasi yang dilakukan sebelum ada serangan hama ataupun penyakit, dengan tujuan adalah untuk melindungi tanaman dari serangan hama ataupun penyakit. Jadi kita itu berjaga-jaga istilahnya dan berhati-hati jikalau tidak ada serangan dan ditakutkan ada serangan, maka kita sudah siap melakukan pengendalian yang tepat sasaran. Contohnya di sini adalah aplikasi preventif di mana dapat dilakukan dengan perlakuan benih atau disebut dengan seed treatment. Di mana pada seed treatment ini adalah untuk mencegah hama ataupun penyakit yang kira-kira itu menyerang benih pada stadia perkecambahan. Jadi banyak sekali yang terjadi hama ataupun penyakit seperti rebah semai, kemudian rebah kecambah, itu banyak penyakit yang memang menyerang pada stadia perkecambahan. Kemudian dapat dilakukan dengan penaburan insektisida granuler pada lubang tanam. Contohnya adalah untuk mengendalikan hama-hama yang berada ataupun penyakit-penyakit yang berada di dalam perakaran atau di zona perakaran. Ini biasanya menggunakan furadan 3G katakanlah untuk nama dagangnya. Kemudian untuk mengendalikan hama tanah, katakanlah ulat tanah, ini bisa. Kemudian pencelupan stek untuk mencegah hama yang terbawa stek. Ini merupakan aplikasi yang biasa dilakukan pada proses stek ya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi sistem kalender atau istilahnya adalah perlakuan pemeliharaan tanaman dengan bantuan kalender atau terjadwal. Ini biasanya tidak dianjurkan karena bersifat untung-untungan, cenderung boros dan beresiko besar terhadap lingkungan karena memang tidak ada hama ataupun ada hama, tetap sistem terjadwal atau kalender ini memang beresiko besar terhadap lingkungan. Kemudian contohnya ini di sini ada bawang merah 20 kali, kemudian cabai 30 kali. Maksudnya ini dilakukan aplikasi pestisida. Baik itu ada sasaran maupun tidak ada sasaran, pasti sistem kalender ataupun terjadwal ini harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi secara kuratif, di mana aplikasi ini biasa dilakukan setelah ada serangan hama ataupun penyakit dengan tujuan adalah untuk menghentikan serangan hama atau menurunkan populasi hama. Jadi untuk aplikasi penggunaan pestisida ini
yaitu aplikasi secara kuratif ini paling sering dilakukan oleh